Sesungguhnya, awal agama itu adalah ma'rifatullah. Makan sate enak nggak? Apa bedanya makan sate, lagi makan sate, pet lampunya mati? Makan sate dengan makan sate lampunya terang, ada bedanya nggak? Enak mana? Kenapa? Karena dalam kesadaran mata kitanya melihat sate, pikiran kita mikir sate, tangannya megang sate. Kalau di gelap gulita kita tidak melihat sate, kita hanya merasakan satenya. Itu satu. Kemudian kesadaran, stabilitas rasa syukur kita. Artinya bahwa dinikmatinya ini sate, kita lagi makan sate. Pikiran kita mikirin sate. Jauh akan lebih sempurna menikmatinya daripada kita tidak konsentrasi, lagi makan sate tapi pikirannya mikir utang. Lagi makan sate tapi lagi mikirin istri, lagi purik, lagi pundung. Lagi makan sate tapi hati kamu lagi kesel karena di PHK di perusahaannya. Hilang kenikmatan makan sate ketika kondisi psikologis kamu lagi dalam keadaan kecewa di PHK. Anda tidak akan merasakan nikmatnya sate ketika pikiran Anda mikirin utang. Betul nggak? Sudah. Itu satu sisi. Sesungguhnya bahwa di dalam bersyukur itu sendiri ada satu kesadaran yang real ya, bahwa ini benar-benar satu kenikmatan. Karena kalau kita tidak menyadarinya atau juga tidak tersugesti oleh pikiran kita sendiri, itu akan berbeda. Contoh gini, suatu ketika saya minta rokok sama teman, rokok gudang garam merah. Saya rokok, saya merasakan merokok gudang garam merah itu. Setelah tinggal sedikit, tinggal puntungnya saja, saya lihat-lihat Sriwedari, si halal ya. Jadi selama ini saya tertipu karena saya meyakini gudang garam itu dia cangkangnya gudang garam merah, isinya Sriwedari. Kan buat gaya-gayaan dulu tuh kan gitu. Itu sehingga saya tersugesti bahwa saya ngerokok Sriwedari, rokok gudang garam, dan nikmatnya persis sama seperti gudang garam kok. Baru tersadar Sriwedari setelah saya sadar bahwa ini ada tulisannya Sriwedari. Ya itu tersugesti. Ya, makanya dalam menikmati rezeki Allah ini, kalau kita dalam kesadaran bersyukur yang sempurna, betapa nikmat itu berlipat ganda. Wala in syakartum la azidannakum. Itu yang bisa saya tangkap. Adapun kalau kamu bersyukur lalu rezekinya ditambah lagi besoknya, untungnya lebih gede lagi, saya kira itu juga mungkin. Tetapi dari siyakul kalam kayak maknanya lebih dekat itu. Jadi bukan kita bikin rumah lu syukuran, undang kiai syukuran menempati rumah yang baru, lalu tahun depannya ditambah dapat rumah satu lagi gitu. Itu juga bisa, tapi yang dekat dengan itu kan akan kami tingkatkan, nikmatkan. Makanya wala syakartum
la azidannakum. Apa yang ditambahkan tidak dijelasin. Apakah rizkinya, apakah kenikmatannya? Yang pasti kenikmatannya. Karena bagaimanapun rizki itu value-nya, nilainya adalah pada kenikmatannya. Kalau tidak dinikmati ya bukan rezeki. Yang namanya rezeki itu yang masuk ke dalam perut kita ini. Kalau sudah mulut terbuka lalu mau dimasuk dalam mulut tiba-tiba jatuh, berarti itu bukan rezeki kamu. Pernah nggak lagi makan terjatuh? Ya itu berarti bukan rezeki kamu yang masuk itu. Pak Edi punya mobil berapa? Yang diduduki kursinya berapa? Jadi yang rezekinya Pak Edi mana? Yang satu itu. Yang lain mah rezekinya orang, rezekinya saya. Masuk, ya kan? Iya. Malah saya tinggal makannya aja. Yang lepas kan Pak Edi. Ganti oli, iya kan? Itu. Jadi seperti itulah kira-kira, bahwa puncak kenikmatan itu adalah pada saat kita mensyukuri nikmat itu satu. Dan kemudian ibadah, puncak ibadah adalah ibadah tu syukur. Kenapa? Karena dibalik Allah memberikan sesuatu itu, yang diminta oleh Allah, kita mensyukurinya. Ya. Bukan mengembalikan kebaikan itu pada Allah. Allah nggak butuh kok, Allah ngasih aja. Allah tidak mengharapkan kembalian kok, enggak. Ya. Jadi yang diharapkan Allah itu adalah penghargaanmu kepada Sang Pemberi. Oke. Allah berjanji memberikan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Ketika ada orang nyumbang, terus kita belikan semen, pasang keramik, notanya fotokopi, bikin laporan, Bapak Haji Hasan bersama ini kamu laporkan uang sumbangan Bapak telah kami manfaatkan untuk beli ini investasinya. Kemudian juga pada acara tertentu kita umumkan bahwa ini kita bangun ini, alhamdulillah dapat sumbangan dari Bapak Haji Hasan sebanyak 200 juta. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau ditambahkan rezekinya oleh Allah. Haji Hasan besok nyumbang lagi. Percaya enggak? La in syakartum la azidannakum. Begitu Anda nilep kebaikan orang, enggak bakal dikasih lagi kok. Ya, itu makna yang jauh. Makna al-ba'id. Yang makna al-qaribnya adalah meningkatkan kualitas nikmat yang kau dapatkan itu. Ya. Wala in kafartum, kalau kamu kafir, inna azabi lasyadid, maka akibatnya engkau tidak akan dapat menikmati rezeki itu, bahkan akan menyiksa diri kamu sendiri. Betapa banyak orang kaya raya tapi tidak bisa menikmatinya. Makan sate, sebabnya apa? Darah tinggi. Makan sambal nggak boleh, sebabnya makronis. Minum teh tubruk nggak boleh, sebabnya diabetes. Kalau Anda tidak makan sate karena memang tidak ada sate, nggak ada masalah. Tetapi Wakaji Carmun nih, dia bikin sate, di depan matanya ada sate, tapi tidak boleh makan sate. Itu yang sengsara tuh. Jadi masih mending beli deleng ya, timbang deleng bloling emak.
Betul nggak? Ngelihat paha mulus-mulus begitu, hanya ngelihatnya saja, nggak boleh pegang, kan gemes. Masih mending belindalang ngesisan. Itu juga merupakan penyiksaan, tersiksa. Air liur kita berhamburan nggak karu-karuan setelah makan sate, hanya nelan ludahnya aja. Enak temen sate lihat. Ya tapi nggak boleh makan. Ya itu. Kira-kira begitulah cara kita menafsirkan. Kira-kira akurasinya ada kan gitu. Karena kenapa? Ya karena banyak sekali kita melihat. Saya kan sering syukuran menempati rumah baru. Saya diundang kan, saya ceramah. 3 bulan kemudian mendengar berita rumahnya kebakaran. Katanya lain syakartum la azidanakum. Malah dibakar. Berapa banyak saya menceramah untuk walimatul ars, syukuran pernikahan. Ternyata 6 bulan kemudian bercerai lagi. Jadi gimana? Ya itulah makanya kita artikan secara yang lebih makna yang dekat. Jadi kadar kenikmatannya akan ditambahkan karena kita bersyukur. Karena bagaimanapun syukur itu adalah suatu kesadaran yang tinggi, apresiasi terhadap kenikmatan itu sendiri.